ada pasukan yang kena gusur, yang sekarang di rusun nggak bisa bayar, terus yang reklamasi, itu disentuh semua. Seharusnya isunya harus isu yang gravitatif, jangan isu yang sifatnya sekunder. Nah, Al-Maidah itu kan cuma trigger. Ini informasi berikutnya gini. Wong lumpur saunukai kan trigger itu penyebabnya. Momentum ledakannya itu di Pulau Seribu, malaikat teko Jibril ngongkon anak buahnya, iko gawe rodo angel ngomong kira-kira 6 second apa jenis, nggak sampai 1 detik kok. Nggak sampai apa mana sak menit diu tok ngomong iki beberapa kalimat pendek. Diplesetno karo Gusti Allah ngongkon Jibril karo anak buahnya, bukan Ahok kepleset, diplesetno terus oleh melesetno 50%. Titik komanya gak jelas, struktur kalimatnya gak jelas, jadi gak sampai diplesetno temenan sehingga diajar temenan kan. Iki dianggap bebas ya iso bebas, gak bebas ya iso gak bebas, tergantung desakan kekuatan. Akhirnya persoalannya bukan apakah ada staf ahli atau saksi ahli yang menafsirkan untuk memberatkan atau meringankan. Pertarungannya bukan pertarungan intelektual, tapi pertarungan politik dan strategi. Maka kemudian kita melihat bahwa setelah 4 November kemudian ada rencana 18 atau 25 November, ternyata tidak ada kreativitas berikutnya, tidak ada perkembangan, tidak ada kesadaran untuk memperluas, untuk menyatukan umat Islam misalnya. Jadi kalau solusi kita kan gini, dengan gambar besar tadi yang diusulkan dan belum disebut oleh Mas Haryanto. Mas Haryanto sudah saya tugasi menulis, kemudian saya dandanin. Kalau yang umat Islam ini kan menanggung 2 beban. 1, beban sebagai rakyat Indonesia yang barangnya, yang hartanya dirampok. Nomor 2, untuk merampok harta itu umat Islam harus dihancurkan, harus dipecah belah, kan gitu. Jadi umat Islam menanggung 2 beban, 2 penderitaan. Nah, maka harus ada 2 solusi. 1, solusinya adalah saya menyebutnya musyawarah darurat umat Islam Indonesia. Duduk FPI tok, duduk NU tok, duduk Muhammadiyah tok, tapi musyawarah darurat umat Islam kabeh, disentuh kabeh, dijaluk kabeh, di WA kabeh, dijak ngelumpuk jadi siji, runding sebagai umat Islam, umatan wahidatan. Nomor 2, mari umatan wahidatan, maka rakyatan wahidatan, yaitu wong sak Indonesia yang terancam iki. Maka kita usulkan majelis darurat musyawarat rakyat Indonesia. Sebagaimana ketika Pak Harto mau turun, itu saya bikin selebaran dan lagi takon aku cak iwani tangan kayak gini, gak apa-apa wis, bismillah aja wis saya iki kok menurutku. Nah, saya bikin perlunya Dewan Negara Republik Indonesia yang mengatasi MPR, yang menentang MPR, DPR dan kabinetnya Pak Harto. Saya menyebutnya Dewan Negara pada waktu itu. Nah, di sini saya menyebut Majelis Darurat Musyawarah Rakyat Indonesia. Karena MPR sudah dikebiri, UUD 45 sudah di amandemen sangat banyak yang penting-penting, dan ada 171 undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 yang sudah dipakai untuk menjajah Anda semua. Pemerintah itu bukan orang yang membela Anda, pemerintah adalah orang yang membela penjajah, menindas Anda. Susahnya di antara pemerintah ini mendapat kemudahan-kemudahan dari tidak bersatunya umat Islam. Sing situ wis kate nembak, sing umat Islam liyane njegal wong sing kate nembak. Ya ta kan? Terus umat Islam liyane meneh nekani penjajah iki untuk soporo oleh proyek ini, kan gitu. Nah, dan jumlah orang yang berkhianat di antara umat Islam itu lebih besar daripada jumlah orang yang membela surat Al-Maidah. Jadi gak iso. Jadi misalnya musyawarah darurat umat Islam itu gak iso terjadi. Kudune rapat mari 4 November itu kan
jaluk ketemu kabeh PBNU, PP Muhammadiyah, LDII kabeh dijak ketemu, Sunnah, Syiah, opo kabeh dijak ketemu bareng. Wis lalekno soal bid'ah, lalekno soal khilafiyah lain-lain. Iki saiki darurat. Kudune lak ngono. Nah, tidak ada inisiatif untuk umatan wahidan, tidak ada. Umatan wahidatan tidak ada. Malah sekarang diresmikan imam besar umat Islam Indonesia adalah Habib Rizik. Harap Anda tahu, kalau Anda memperhatikan budaya dan sosiologi umat Islam, sing gak teko mergo dipimpin Habib Rizik ku luwe akeh timbangane sing teko. Gitu mboten? Kayak kon lak ono ngomong ya. Lah sik aku teko tapi dudu iku panglimane. Kita harus cari imam besar umat Islam Indonesia. Sopo iku? Lakon sing ngakon. Liyane gak ini. Gitu loh. Nah, jadi teman-teman sekalian, itu tidak bisa terjadi, apalagi majelis darurat musyawarah rakyat Indonesia gak mungkin terjadi. Wong rakyat iki kawula dan penggaweane bener mek ndolek badi. Ideologi kita kan ideologi ndolek badi. Kemarin kapan saya terangkan atau tadi malam kalau tidak salah, bedanya wong Amerika karo wong Indonesia itu, nek wong Amerika itu setiap orang cita-citanya ingin bahagia. Jadi nek senengane ku utak-utak kabel ya wis seumur hidup dia utak-utak kabel loh, ngajarin dia bahagia utak-utak kabel. Soal suke gak suke mbungkur rezeki itu kabel. Nek wong Indonesia gak fakultas opo ae dileboni angger garai suge ra ngono. Jadi cita-citanya orang Indonesia itu gak gelem melarat. Gak gelem melarat, di atasnya lagi kepingin suge. Jadi opo ae digawe alat untuk suge. Masih akan kuliah usuluddin tetap cita-citane suge. Kon mek guru SD cita-citane suge. Kabeh dadi ulama cita-citane suge. Dadi anggota DPR cita-citane suge. Tidak ada gunanya fakultas-fakultas, tidak ada gunanya bidang-bidang. Mulanya kan fatwaku ke 2 tahun yang lalu, kalau mereka pengen suge lampau kadek kuliah, ngerampok kok. Cepet sih, kita loh. Konsinali kok kon kuliah, mari ngono kon dadi staf ahli, mari ngono kon ya korupsi. Lah korupsi karo ngerampok bedane apa? Bedane apa? Lah padha ae. Malah sinau ya apa ngerampok gak ketara. Bisa ngilang, ya apa ngono lho. Sing cetha kok kate dosa kate mubeng-mubeng kan. Nanggus ngono. Gitu. Kita mboten, lurus ta mboten. Jadi teman-teman sekalian, itu masalahnya sekarang. Nah, apakah ada kemungkinan yang mempersatukan seluruh umat Islam Indonesia? Berapa lama itu bisa Anda tempuh? Setahun? Dalam 1-2 bulan ini bisa? Gak iso. Bisa jadi, tapi ya sekarang kon laperis. Karena mereka tidak ingin bersatu. Yang disebut Haryanto tadi, kongres apa? Musyawarah Ulama Rakyat. Itu kan mateni sing 4 November loh. Bahwa itu dudu ulama, itu ulama gak jelas. Sing ulama rakyat iki. MUI itu lah ulama pemerintah, iki ulama rakyat. Jadi wong Islam dhewe mateni wong Islam liya. Jadi kami al-Islamu mahjubun bil muslimin, tapi al-muslimu mahjubun bil muslimi, atau al-muslimuna mahjubuna bil muslimina. Nek cara ngaku sara pira to kelas-kelas NDA. Bener ya. Nah, jadi nggak bisa. Nah, sekarang masalahnya sekarang wis ngerti ya. Gambar besarnya wis ngerti ya. Ini urusan bondo katanya dirampok. Bahwa menyangkut umat Islam, umat Islam mayoritas, mulanya kudu dipecah. Caranya pecah belah, proyek-proyek dan seterusnya, gitu ya. Nah, tidak semua pimpinan umat Islam mengerti gambar besar ini. Dipikirnya urusan Ahok, lah apa loh Ahok diurusi? Bukan Ahoknya, tapi bahwa dia korlap dari proyek. Kalau sampai dia tidak jadi gubernur, berapa puluh atau ratus triliun yang tidak bisa diterapkan, gue bisa
kadung rugi wis kadung bayar. Wis gawe iki wis DP wis tuku iki gak sido gawe mergo Ahok gak dadi gubernur kan rugi sambrek, makanya dipertahankan kan gitu. Nah teman-teman sekalian, sekarang Mak Yah harus punya sikap. Terus Mak Yah ya apa kan, makanya saya sejak awal menyiapkan jurus jalan panjang. Ini rokaat panjang. Mungkin gak cukup nek sholat maghrib tok. Engko jek kudu sholat isya rek mari 3 rakaat jek petang rakaat. Mari ngono, waduh jek gurung cukup iki nek ngono sholat lail sing akeh iki. Gitu kan. Pokoknya rakaat itu rada cukup. Dengan catatan rakaat panjang ini kita belum menghitung peran Allah. Sebab nek saya perhitungan utama 70% itu peran Allah, 30% awake dhewe. Nah aku ngono iku. Wong iso tak kon gawe meneh demo kejadian kaya ngono iku. Kon iso tak gawe sebuah perkara membuat orang se-Indonesia ngelompok di Jakarta. Gaya kok. Wes, kemarin semua berkumpul, misalnya katakanlah 100.000 umpamanya, ya 100.000 misalnya. Berkumpul karena surat Al-Maidah. Ya kan? Apa sebabnya waktu reklamasi yang jelas kesalahannya besar tidak bisa mengumpulkan mereka? Ada nggak kesalahan Ahok yang lebih besar dari Al-Maidah? Ada. Kenapa yang lebih besar tidak bisa mengumpulkan umat Islam? Apa sing Al-Maidah dok malah ngumpul wong Islam? Sopo sing gawe? Upama saiki gawe meneh. Misalnya Ahok ngomong apa iman, saya masuk surga, saya yakin saya masuk surga, itu jaminan Nabi saya. Ngomong lu kok? Duwe Nabi kok. Karena Nabi Isa tuh, lu nanti nih kalau ngakoni Isa itu Nabi ya, mau buat Islam lah menurut saya. Isa tujuh Nabi kan bung, Isa lah juru selamat, anak Gusti Allah lah menurut saya. Kok ngomong Nabi? Itu juga bisa diperkarakan, tapi coba Anda bikin perkara dengan itu nggak akan bisa. Jadi gini loh, kayak sing arek cilik, arek numpak sepeda nyerempet bakso mah, itu kan titik ledaknya di situ. Tapi nek engko arek kok nyerempet becak gurung karuan wong meledak. Ya ta kan? Jadi momentum itu wis kayak kon cinta itu. Kon cinta iku gak iso direncanakan. Moro-moro kok sereng. Nah, sing menciptakan sereng itu mang sapa? Ya. Umat Islam tidak bisa mengulangi Pulau Seribu itu, tidak bisa. Masih gede ini kayak apa persoalan. Maka menurut saya itu peran Allah. Allah yang menentukan Pulau Seribu itu, sehingga kemudian orang berduyun-duyun. Nek kon gawe nek gurung karuan. Karena Anda sudah tahu rumus dasarnya. Terbelahnya samudera itu bukan karena tongkat Musa, tapi karena kehendak Allah dan perintah Allah supaya lautnya terbelah. Masih menene Nabi Musa nyena gak sigar sampai keseleo tangannya, gak sigar. Nah, saya punya optimisme bahwa Tuhan berperan. Mulai awak mau ngomong bisa jadi, aku gelem, aku setuju, tapi duduk aku seneng tak masalah. Ya apa kelompok itu? Jamaah YouTube sudah luar biasa banyaknya, tapi tetap belum merupakan trigger untuk bersatunya bangsa Indonesia. Aku gak tahu ketemu sopo tanpa dijalui foto mergo YouTube. Wes pokoknya ketemu sopo aja wes. Sak dalan-dalan, bah satpam, bah sopir, bah pengusaha, bah pejabat, kabeh podo jamaah YouTube. Wes dia mau orang tukang parkir di ngarepe Prima Rasa awan-awan niku mang arek Madura jenenge Ahmad Sayuti. Tukang parkir yang duwe. Jone kan YouTube kan duwe. Yo apa ilmu maknya iku? Apa? Wis macam-macam terminologi ini. Ya saya sedang gak mencangkul nih, wis saya nggak punya pedang sih. Gayane arek-arek. Gayane. Pokoknya apa ilmu maknya, mulai membengi wis ana gemul to.
Ono kemul lah itu nanti kemul populer itu kemul di itu utukmu cek utuk kemul gak jelas di dukur di sholat ngono di kanan di kiri cek kemul utukmu kudu ono anatomi itu tasri terus kudu ono konstruksi itu bunyan sudah dalam beberapa maknya terakhir sudah kita omongkan. Nah kembali ke output kita adalah musyawarah darurat umat Islam Indonesia tidak mungkin tercapai karena umat Islam masih golek tadi tok. Begitu jadi organisasi isinya golek proyek golek tadi, betul nggak? Nego, ulaika kal an'am bal hum adall. Ini peri kehewanan. Kalau manusia, hewannya jadi gak rakus sebenarnya, gak ono hewan rakus. Hewan kita warik ya wes. Nek manusia warik kok kayak apa sih? Cik bedes maksudnya disimpan gini. Ya nek bedes nek gini tak menungso iki kene Bang Swiss Singapura sambre kayak pipine kan gitu. Dan itu jumlahnya lebih besar jauh daripada APBN kan gitu. Nah teman-teman sekalian, malam hari ini toh saya tidak bisa memberi fatwa seperti yang mungkin diharapkan oleh teman-teman yang diskusi di Jogja, tapi saya cuma mengatakan satu dua hal. Yang pertama, yang wajib bagi Jannatul Ma'iyah adalah berkebun di Ma'iyah. Wajib. Nandur terus, nandur itu iso pikiranmu kok benerno terus, iso keluargamu kok tepakno terus, iso usaha ekonomi kok inisiatif kok buka lebih lebar, sinerginya lebih, pokoknya berkebun Ma'iyah. Jadi ziro'ah fi Jannatil Ma'iyah. Ziro'ah fi Jannatil Ma'iyah itu sing wajib bagi kita semua. Wes, mulane minimum ngene iki kepedho. Engko mulai kita landur apa meneh sak akeh-akeh. Gitu. Kita hanya punya kebun Ma'iyah itu. Tapi kebun itu bahasa Arabnya adalah jannah. Kalau Anda membaca Al-Qur'an, jannah itu terjemahnya adalah kebun. Jadi apa iki wis ning kebun. Ada iki wis ning swarga. Tapi ya swargane jek ngene iki tok. Nah, yang disarankan Mas Simon sama Mas Toto itu adalah kalau orang Islam itu menjalankan satu saja dari rukun Islam, yaitu puasa, itu kalah kabeh. Kapitalisme global itu kalah kalau wong poso. Tawakno sak karepmu kok, aku gak tunggu kate apa. Kita betul. Lah poso iku mek Ramadan, tok iku gak poso. Ramadan ini malah mangane luwih akeh dibanding gak Ramadan. Apa namanya, omset kuliner lebih tinggi Ramadan daripada di luar Ramadan. Kan begitu. Nah saya ini maknya tentukan puasamu masing-masing itu apa. Ya nek aku kepengin rada ndudono awakku ya mbok sinau nang aku soal puasa kok rek iki. Misale aku iki gak maca koran, gak nonton TV nasional. Nek lokal tak nonton TV. Ya. Utawa kalau TV luar negeri saya tonton asal gelut. Kickboxing, boxing, MMA, Bellator, UFC, Pride, tak tonton kabeh. Kowe anggere gelut iki cetok. Robok, gak robok. Meskipun tetap ada kapitalismenya tetap. Misalnya Dana White di UFC itu juga tidak jujur terhadap logika olahraga. Jadi kita ceritakan detail tuh, kok menyangkut Jose Aldo, menyangkut McGregor, menyangkut apal kabeh aku apal tinggi badannya aku apa itu cuma mangkat gak sing cerdas sih mek situ iku to liyane gak tak cerdas dadi tarung iku gak sampai lipet nek cara menurut. Jadi kalau dalam pertarungan itu ada hukum gini, rumah samu sing menang gelut wong sing kuat belum mesti sebab kuat itu kalah kalau cepat. Kuat kayak apa didisiki kan kalah kan gitu. Tapi cepet itu ya kalah karo waktu. Yang disebut waktu adalah momentum. Jadi kon itu nek kate ngantem, ciptakanlah anggapan di otak musuhmu bahwa kon kate hook tak kate straight. Padahal saiki sikilmu sing kate nyaduk ngono. Jadi Anda harus melakukan yang tidak diduga oleh lawan. Nah 4 November ini ketahuan semuanya. Diduduno engko aku katanya mengerahkan 5 juta, engko aku kalah ngono.
Lihat apa kok jurusnya dituduhno kabeh. Dan selalu kartu as yang dikeluarkan. Sek tak asing kok sek semanggi telu papat sek gak masalah. Iya. Semanggi ta waru abang. Ojo langsung as papat Juliet. Kok dijegal karo musuhmu. Akhirnya tengok koyo ilir gak takokno kartu iki. Aku mugoro kartune iki konstelasine iki gak takokno. Gak iso kok terusno. Kon kok kudu ganti kon namanya. Gajoane kan gitu. Nah, ini kita juga kurang punya strategi. Jadi teman-teman maknya mohon jangan berpikir sebagaimana yang di luar. Lah saiki sing wis mesti swarga lak maknya. Wis mbok oleh ngarani makya, oleh ngrasakno makya ya kok wis nyuwarga iki. Iku terus no tanduran meneh siramono, tanduran meneh sing akeh, ndoloke wene sing akeh kan tak kei wene bendino. Wong kon tak kei bedane kemul karo celana, wis pinter kok arek. Kemul iku nek Blitar nang pinggir to. Kemul iku kon lak gak terus kadang-kadang sing kok dele sikil karo sing delendas iku iso kok titeni. Pokoknya kemulan kan gitu kan. Sing nisor karo sing ndukur kadang-kadang gonta-ganti. Jadi kamu tidak tahu anatomi di sing digendas, di sing digawe sikil iku kemul. Mesti salah kok. Padahal gudalan sikilmu iki. Meneh kok dele irungmu lah ngono. Kita mboten. Iku nek wong urip dengan cara berpikir kemul niku mulane sekarang kudu jelas iki lengen tengen. Iki benike, dawane saene, iki kerahe. Lah ngono lho. Gak mungkin to ngene iki terus kok gawe kewalik. Nek kemul iso kewalik. Kemul padha ngene ta ngene padha ae. Tapi nek klambi gak mungkin kewalik. Mosok iki ne mburi. Apa meneh celana. Mosok celana rite ndek mburi. Gak mungkin. Nah kita hidup di dunia yang sudah penuh konstelasi dan labirin dimensi yang luar biasa. Anda harus sangat bunyania, harus punya konstruksi berpikir yang sedetail-detailnya dan harus punya anatomi tasriknya harus canggih. Nah, tak singkat toh, bener ya, tak singkat. Yang wajib bagi Jannatul Ma'ya adalah bercocok tanam di Ma'ya. Bercocok tanam itu ya tanduran temen utawa nandur hatimu, nandur pikiranmu, nandur keluargamu, nandur segala macam. Temukan cocok tanam. Jadi az-zira'ah fi jannatil ma'ya. Itu yang harus diperbesar, diintensifkan. Nah, jadi dan ini di maknya enak sih kalau kewajiban kudu nandur iki lah gak nandur sing awakmu dhewe roh di bawah iku apik kon dhewe sing nentokno sebab asem apik gawe iki gurung karuan apik gawe iki ya toh pelem apik gawe iki sing gawe iki cocoke jambu lah. Nah awakmu dhewe-dhewe sing roh. Nah dhewe ini bisa seseorang, bisa sekelompok orang, bisa semua orang. Kalau Allah mengizinkan, Indonesia itu kalau sudah mengerti cara berpikir maknya, dia akan tahu titik pusat peperangannya di mana, sehingga mereka secara naluriah juga akan bergerak ke arah yang strategis. Nah, saiki ke dalamnya sudah jelas wajib reguler. Kewajiban itu takon ayatnya apa cak? Senta, ini wajib awakmu dewe. Keluar kita berpuasa. Nyicil ya tak ya, nyicil poso apa misalnya ono sing idene misalnya Nahdlatul Muhammadin pokoknya rek ojo tuku apa-apa di Indomaret utawa Alfamart itu Nahdlatul Muhammadin oleh sak minggu ya untuk ngeluh deh gitu. Karena ternyata kapitalisme global ini juga tidak semudah itu Anda boikot. Tapi tidak bisa kita memboikot secara total. Yang penting awakmu nonton posomu dewe-dewe dek jopo. Nah, sekarang apakah ikut apa tidak seandainya ada demo lagi, teman-teman sekalian? Ilmunya adalah, loh, tidak semua pasukan berada di dalam satu barisan. Satu, ya tak kan?
Mosok pasukan infanteri kabeh. Lan kudu ana kavalerine, kudu ana artilerinya, kudu ana intel pencium jejaknya, kudu ana pasukan silumannya, betul nggak? Kudu ana sing pasukan gak berpakaian kayak prajurit. Lah ya apa nek kabeh lak gampang ditembak nek kon padha kabeh. Kudu ana sing pasukan sing menyusup di musuh, betul nggak? Jadi tidak bisa terus kabeh wong dikongkon melok demo di Jakarta. Nek dituruti jumlah wong Islam di Indonesia 250 juta nang Jakarta kabeh ngono karepmu. Ya gak cukup nggone, gak cukup sepure, gak cukup bise. Terus ini kayak mangan, so pola ngono. Jadi tidak mungkin kita kalau pakai media lain, awak itu lah ono tangane sing gawe ngantem, tapi nek tangan iku ngantem nek gak sikile gak berpijak ya gak iso. Sikile ono sing dadi sikil, ono sing dadi tangan, ono sing dadi cangkem, ono sing dadi ati, ono sing dadi itu lah ngono sih. Dan ada fungsi yang bermacam-macam dalam sebuah peperangan. Tidak semua orang harus menjadi kepala tangan. Demo adalah kepala tangan. Nah ini toh. Masa orang demo ini? Sikil, enggak. Demo mesti kita ini, yang demo itu pasti ini. Gitu loh. Atau pakai bangunan, terserah mau pakai apa. Nek pakai bangunan gampang, sing pakai mobil, sing pakai mobil itu sing jatuh apa nih? Merke kalau CT, kalau bentuknya lah. Penting tak gak bentuknya? Misalnya bentuknya seret terus kok tekuk. Yang gue tahu beduk tuak dari ini, cik melaku tak gak? Gak penting kok bentuknya, gak penting CT, gak penting mereknya. Apalagi maknya dulu merek. Yang penting apa pada mobil? Mesin, sadurunge mesin. Ragangan sasise. Ono mobil sing sasise ketok. Sing ragangane ketok. Lah gak ono. Jadi kalau ojo ngarani sing gak ketok di 4 November dan demo-demo itu gak berperan. Mungkin lebih berperan mergo itu ragangane. Ya tak gak? Nah, kalau perjuangan panjang, ini kan ragangan, ini kan sing dasari perjuangan kayak ngene iki. Endi ana wong tahan mikir sampai jam 3 esuk. Dan karepe terus. Ragangan iki gardane iki gitu. Ojo gardane dikongkon dadi kaca ngarep. Ojo dikongkon dadi apa jenenge klakson. Tot iya gak tot ini iya ngono. Itu loh teman sekalian. Terserah mau pakai simbol apa, mobil bisa, rumah bisa. Rumah itu yang menguati rumah, yang membuat rumah menjadi rumah itu tidak kelihatan, yaitu cor, pondasi tidak kelihatan. Nah, jadi jangan terlalu sempit berpikirnya bahwa perjuangan ini karena ngulik-ngulik. Perjuangan itu ada yang sifatnya infrastruktural, ada yang suprastruktural, ada yang rupa datu, ada yang rupa datu itu. Nah, saya tegaskan yang wajib adalah bertanam atau bercocok tanam di kebun ma'iyah az-zira'ah fi jannatil ma'iyah. Keluar ke Indonesia dan ke umat Islam yang selebihnya, Anda tinggal milih sedekahmu apa. Tapi sikap pribadimu adalah sikap yang berpuasa. Artinya kon puasa itu macam-macam sebenarnya. Iso gak tuku, iso gak ngomong. Kayak aku nulis itu kan nyun sewu media, masa gak seneng aku nulis. Di jalur bu Kompas, bu Tempo, bu Gatra, apa mana Jawa Pos. Aku gak nulis bro, selama tahun. Nulis telu di Kompas loro ya guys, Tempo loro. Jawa Pos tolu, Jawa Pos malah iso ben minggu. Ku ya lumayan nih. Upama kene iki duwe niat rabimna ya cukup. Cuman gak. Iku ya poso iku. Ya tak gak? Ya Allah. Poso nemen. Karena siapa nikah, niatilah itu juga berpuasa. Karena sesungguhnya kamu punya hak untuk menikahi itu ya karena nanti kon poso sing akeh iku kon njupuk nek situ lah poso sing jenenge. Nah sekarang temukan puasa-puasamu.
karena dia tidak hanya punya nilai horizontal, puasa itu langsung bernilai vertikal. Gusti Allah iki seneng malah arek iki rek. Kudune mangan akeh didik walang demenakno arek iki. Kudune rabiko rabine iku. Gusti Allah terharu. Jangan ada belum kan di SMS belum dilamar yo. Tapi gak belum apa gak di SMS ditahan. Aku tahu biyen aku wis dikai Mercy sak koncine sak arek wedoke Wayu. Inisialnya zaman biyen lah. Terus gak nganggo tengane mlebu YouTube blind. Bisa kena musyawarah darurat. Oke, sampai di sini wis ngerti ya. Yang wajib ziro'ah fi janatil ma'iyah, yang sunat adalah sedekah sosial ke Republik Indonesia dan umat Islam dengan metode puasa dan sedekah-sedekah yang lain. Upamanya awakmu kepingin melok di Jakarta, melok enggak masalah. Enggak masalah. Cuman Bu Ma'iyah tidak punya garis komando dan Ma'iyah bukan merek. Perkara kupluk ngene iki lah cek jelas kan tinggal rokok nang sapa. Kira mboten? Lumayan iki ana kanca iki lumayan iki. Ngono. Ya to, lamun sampean. Iki soal kemesraan dan kemudahan hidup kok terus Ma'iyah kudu ngene enggak. Buktine toko Ma'iyah ngireng ngene kok. Mas Toto iki masih mualaf tapi ya kupuluan. Oke, sampai di sini teman sekalian saya persilakan Anda memikirkan apa yang bisa Anda tanyakan untuk melengkapi semuanya. Tapi kita dengarkan dulu keputusan Doni atau Imam untuk membawakan nomor. Tepuk tangan untuk mereka. Untuk menjelaskan atau memberikan perspektif mengenai umatan wahidah. Umat Islam, kalau kita menyimak hadis-hadis Rasulullah, beliau menggambarkan umat Islam itu salah satunya digambarkan kajasadin wahidin, ya, mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahimihim kajasadin wahid. Perumpamaan orang-orang beriman itu di dalam mereka saling mengasihi itu adalah seperti satu jasad. Itu diteruskan penjelasannya, kalau ada salah satu anggota badan yang ditimpa sakit, maka semua anggota badan yang lain ikut merasa demam. Kira-kira umat Islam di Indonesia itu seperti itu belum? Ya, sudah atau belum? Kalau ada yang sakit, kira-kira nyukurno apa kabeh kepingin iso marasno. Nah, ini masalahnya ya. Jadi kalau kita lihat gambaran dari sabda Rasulullah ini, kita masih jauh sekali. Juga digambarkan di dalam hadis yang lain, kabunyanin yashuddu ba'dhum ba'dha. Umat Islam itu seperti satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Sekarang jauh dari itu. Digambarkan kalau ada satu melangkah, yang satu jegal, ya, dijegal oleh yang lain. Saya kira tidak perlu saya uraikan, kita sudah tahu lah bagaimana kita tidak punya saring kerelaan untuk melihat saudara yang lain itu maju, baik itu secara individual maupun antar kelompok, antar organisasi. Di Malang itu saya kebetulan datang ke sini diantar oleh salah seorang manajer dari tempat wisata di Batu. Itu ada orang Indonesia asli yang punya satu aset juga cukup besar di sana. Tapi tanggapan dari orang-orang Indonesia sendiri itu sinis. Wah, itu mesti ya
pokoknya tidak suka lah. Tapi padahal itu cuma satu, yang lain itu yang punya siapa? Jatim 412, terus apa BNS, wah ada puluhan lah tempat registrasi di Batu. Itu 90% siapa yang punya? Siapa kira-kira? Orang Jawa atau orang bukan Jawa? Orang Indonesia atau bukan Indonesia? Bukan Indonesia. Tapi tidak pernah ada yang sinis, nggak pernah ada yang sinis. Tapi satu saja orang Indonesia punya, itu sudah sinis. Ya. Apalagi orang Islam. Nah, jadi mana itu ya syuddu ba'dhum ba'dhum? Mana itu jasadin wahid, satu badan? Jadi kita mengandalkan apa kalau begitu? Kalau kita mau, padahal kalau kata Allah itu suka kalau kalian maju perang itu dalam satu barisan, ya, satu barisan. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang sebenarnya tinggal kita, istilah zaman tadi sudah segol, tinggal ngemplok. Tapi tidak pernah kita perhatikan. Misalnya innamal mu'minuna ikhwatun, kan tidak usah perlu ditafsirkan macam-macam, tinggal dilaksanakan. Tapi kita lebih sibuk dengan ayat-ayat yang multi tafsir, yang sudah jelas-jelas itu innamal mu'minuna ikhwatun, ya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraq, itu sudah jelas, tinggal mengamalkan. Tapi kita sibuk dengan ayat-ayat yang berbeda pendapat dan itu dipertajam sedemikian rupa. Jadi masalahnya memang sekali lagi seperti dikatakan oleh Jam tadi, kita masih memerlukan waktu. Rekaatnya itu masih panjang, bukan hanya isya, mungkin terawih. Ya. Terawihnya apalagi sampai terawihnya 23 rakaat, kalau panjang. Kalau terawihnya 11 masih lumayan. Terawihnya bisa 23. Ya. Tapi Al-Quran juga memberitakan kepada kita sebenarnya yang menyatukan hati umat Islam itu siapa? Allah. Ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wis kalau saya diterjemahkan harus ngerti kabeh ini. Ya, wadhkuru ni'matallahi, ingatlah nikmat Allah id kuntum a'da'an, ketika dulu kamu bermusuh-musuhan satu sama lain. Fa'allafa baina qulubikum, kemudian Allah meluluhkan hati kalian, mempersatukan hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwanan, sehingga kamu kalian dengan nikmat Allah tadi itu, yaitu berupa Allah meluluhkan, mempersatukan hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwanan, kemudian kalian bisa menjadi bersaudara. Jadi Allah yang meluluhkan hati sahabat-sahabat Nabi yang sebelum Islam itu saling bermusuhan mereka. Kemudian juga di Madinah waktu Nabi wafat itu juga banyak partai-partai, banyak kelompok-kelompok, suku-suku satu sama lain saling berebut sebenarnya. Tapi Allah menyatukan hati mereka. Nah, ini yang harus kita cari, bagaimana supaya Allah itu meluluhkan hati kita, terutama para pemimpin kita, sehingga yang dulu bermusuhan kemudian bisa menjadi ikhwanan, saling bersaudara. Ikhwanan. Kalau di dalam ayat yang saya baca yang pertama tadi itu Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun. Ikhwatun itu lebih kuat daripada ikhwanun. Itu sama-sama jamak dari akhun. Tapi dalam bahasa Arab kalau ikhwanun itu akhun artinya saudara atau teman. Tapi kalau akhun jamaknya ikhwatun itu saudara kandung. Jadi orang mukmin itu diibaratkan sebagai saudara kandung, dekat sekali hubungannya.
karena yang mempersatukan mereka adalah iman Allah, ya. Nah, ini saya kira memang merupakan perjuangan yang masih panjang, bagaimana supaya umat Islam ini bisa merasa seperti satu jasad dan merasa mereka sebagai satu bangunan, ya. Kalau kita bicara mengenai persatuan umat itu bukan berarti kemudian nanti ada yang berarti harus ada satu imam. Nanti kalau sudah satu imam, nanti konsep imamah nanti bawah situ, ya. Jadi bukan begitu. Jadi umat Islam itu yang bisa mempersatukan mereka, ya, itu adalah salah satunya tentu Allah, ya, yang nomor satu, ya, sekian puluh persen. Tapi juga harus yang dimiliki oleh para pemimpin Islam itu kesediaan untuk untuk berendah hati. Sebab konsep imamah pun katakanlah itu ada, nanti akhirnya kalau masing-masing tidak punya kerendahan hati, masing-masing merasa dirinya yang paling berhak menjadi imam. Akhirnya timbullah imam banyak sekali, ya tetap saja akhirnya juga tidak bisa bersatu. Tapi kuncinya adalah kemauan, ya, untuk merasakan bangunan umat ini, ya, sebagai satu bangunan, dan bahwa umat ini sebagai satu jasad. Adapun soal kepemimpinan itu kita contoh dari Abu Bakar, Umar, Ali adalah kerendah hatian untuk tidak merasa dirinya paling berhak menjadi imam. Imam Ali itu sudah pernah disebut oleh Nabi, ya, bahwa pengganti beliau nanti adalah Ali bin Abi Thalib. Itu ada hadis, ya, mungkin masih tentang kesahihannya, ya. Tapi Umar mengakui itu, bahwa Nabi pernah mengatakan seperti itu, dan dipilih Umar. Ali tidak ngotot untuk menjadi pemimpin, meskipun dia didorong diprovokasi oleh pemimpin munafikin. Ya Ali, kamu ini yang paling berhak, kamu harus rebut itu kepemimpinan dari Abu Bakar, kami akan dukung kamu. Ali bin Abi Thalib menjawab, tidak, saya lebih mementingkan ukhuwah, persatuan umat Islam, daripada saya harus menjadi pemimpin. Diulang lagi, Ali diprovokasi terus. Akhirnya Ali menjawab, sudahlah, saya tahu apa yang ada dalam hatimu. Kamu bukan akan mendukung saya, tapi akan memecah belah umat. Nah, orang seperti Ali ini yang kita butuhkan sekarang. Abu Bakar dan Umar, Abu Bakar yang lebih dulu mengatakan, mari kita sepakati dan kita baiat Umar bin Khattab sebagai khalifah Rasulullah. Itu kemudian tangan Abu Bakar ditujukan kepada tangan Umar. Umar pun menyambut tangan Abu Bakar, tapi sebelum Abu Bakar bicara, Umar sudah mengatakan, saya membaiat Abu Bakar sebagai khalifah. Dia duluin. Nah, apa kita punya pemimpin seperti itu sekarang? Ya, ada enggak yang seperti itu? Tidak ada. Nah, jadi ini bukan masalah yang ringan memang bagi kita. Walaupun kita yakin dan optimis, bukan berarti tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Allah Maha Kuasa, kun bayang. Tapi juga harus ada modal toh dari kita, ya, mesti harus ada peran kita. Maka saya kira Ma'iyah ini kita semua belajar. Saya ingat ada beberapa mabda atau prinsip Ma'iyah itu, saya ulang sedikit-sedikit ya, terutama bagi yang baru-baru atau mungkin yang lama juga sudah banyak yang lupa. Ya, jadi ada dokumen yang itu saya simpan memang, ada beberapa mabda Ma'iyah itu. Yang pertama yang disebut dengan cinta segitiga, Allah, Muhammad, dan kita, ya. Itu kalau kita baca di surat Ali Imran 31 misalnya, Allah mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika kalian benar-benar mencintai Allah,
Ya, katakanlah wahai Muhammad kepada orang mukmin, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah, maka ikutilah aku. Ya. Kalau kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Allah akan mencintai kalian. Ya. Jadi ini ada hubungan seketika Allah, Muhammad dan kita. Sholawat itu melambangkan hubungan seketika itu. Ya, Allah memberi sholawat kepada Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala. Allah memberi sholawat kepada Muhammad, artinya Allah memberi nikmat kepada Nabi Muhammad, memberi rahmat kepada Muhammad. Malaikat bersalawat kepada Nabi, itu artinya apa? Mendoakan Nabi, ya, mendoakan Nabi. Kita umat Islam bersalawat kepada Nabi, itu artinya apa? Ya, selama ini kita mendoakan Nabi juga. Ya, wong kodo ayo gak ribut rek. Karena cek melaju, cek mencolot-colot. Ya. Nah, kalau menurut Syekh Asy'arawi, umat beriman, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi, itu berselawat kepada Nabi, itu artinya beristighfar. Ya. Jadi kita berselawat kepada Nabi itu beristighfar. Karena begitu kita berselawat kepada Nabi, malaikat itu jawabnya apa? Ghafarallahu lah. Allah akan mengampuni dosa. Jadi itu artinya istighfar. Berarti untuk diri kita sendiri. Itulah salah satu gambaran dari cinta segitiga. Yang kedua, iman tanpa reserve hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan jelas, la ilaha, itu kan di mulut. Hatimu bener enggak la ilaha illallah? Nah, itu yang kita latih terus supaya kita ini la ilaha illallah. Kalau kita mohon agar Allah membela kita, menolong kita, ya syaratnya kita juga harus membela agama Allah, membela kebenaran yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Intan surullaha yansurkum. Jadi syaratnya untuk kita ditolong Allah, ya kita harus menolong. Yang dimaksud bukan menolong Allah itu ya artinya menegakkan agama atau ajaran-ajaran yang diturunkan oleh Allah kepada kita melalui Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, keridhaan atas qada dan qadar Allah. Di sini barangkali saya tambahkan satu ayat saja berkaitan dengan ini. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Itu salah satu kunci untuk meridhai qadar, meridhai takdir. Karena boleh jadi yang kita rasakan, kok saya oleh Allah hanya diberi seperti ini, justru itu barangkali merupakan suatu kebaikan. Sementara orang yang diberi sesuatu yang baik harus sadar bahwa itu bisa juga menjadi suatu keburukan. Nah, itu kunci bagi kita untuk bisa menerima takdir. Yang berikutnya, terus bekerja dan bersyukur. Bekerja keras, ikhlas, ya. Allah berfirman, "Qul i'malu fasayarallahu amalakum." Katakanlah wahai Muhammad, hendaklah kalian bekerja dan Allah akan melihat pekerjaan kalian. Ya. Jadi spesifiknya kita yang bekerja sekarang adalah menanam, yang ditegaskan ya di dalam sikap kita sekarang ini lebih banyak menanam, bekerja. Allah akan melihat tanaman kita, Allah akan menjerat amal kita, itu pasti. Ya. Kemudian secara singkat ini ada beberapa poinnya. Ibadah kasih sayang kemanusiaan. Ya. Ibadah itu bukan hanya ibadah mahdoh, tapi juga ibadah dalam bentuk kita saling mengasihi sesama manusia, khususnya sesama umat beriman, dan tentu lebih khusus lagi kasih sayang di dalam keluarga kita.
irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, ya, kasihilah penduduk bumi supaya kamu dikasihi oleh Raja kita yang di langit, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengayoman kebangsaan, ya, pengayoman kebangsaan, ya, kita ini selalu bangga dengan ungkapan wa ma arsalnaka illa rahmatan. Nah, jadi kita harus mengayomi juga bangsa, ya. Kemudian juga sering dikatakan apa, kesetiaan pada nasionalisme, ya. Orang sering pakai dalil hubbul watan minal, itu katanya hadis yang dhaif, ya. Tapi bahwa mencintai tanah air itu kan sudah watak manusia, itu sudah tabiat manusia. Rasulullah SAW aja juga sangat cinta kepada negeri kelahirannya, sehingga ketika di Madinah itu beliau sholat menghadap ke mana, Baitul Maqdis, itu selalu gelisah, tampak gelisah. Allah tahu itu, ya. Qad nara taqalluba wajhika fis samai, ya. Kata Allah, aku lihat kegelisahanmu, ya, kegelisahan di wajahmu, taqalluba wajhika fis sama, seolah-olah kamu menginginkan sesuatu ketika sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Allah tahu di Muhammad ingin kiblatnya diubah ke Mekah, ya. Mekah itu tanah kelahiran beliau, ya. Kemudian ketepatan meletakkan diri secara sosial, budaya, dan politik. Nah, ini sudah panjang lebar saya diuraikan ini dalam berbagai pengajian kita, ya, maka kita berdoa Rabbi anzilni munzalan mubarakan. Kita ini mohon kepada Allah supaya bisa meletakkan diri secara tepat, bukan hanya rumah, tapi juga meletakkan diri kita secara sosial, budaya, dan juga dalam hal-hal yang lain. Kemudian yang terakhir, meningkatkan kewaspadaan informasi dan kehati-hatian di dalam berkomunikasi. Ya, saya kira kita semua sudah tahu ayatnya, inja akum fasikun binabain fatabai, yang kalau datang berita dari seorang fasik, hendaklah kalian melakukan tabayun. Terutama zaman sekarang ini, wah, ini tabayun harus betul-betul diperhatikan. Kalau nggak bisa tabayun, ya sudah, berita nggak usah diterima. Apalagi belum tahu benar apa tidak sudah di-share sekarang ini kan. Akhirnya timbul masalah-masalah yang membahayakan hubungan satu sama lain. Apalagi kalau sampai sudah membuat judgment kepada menilai seseorang hanya berdasarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Saya kira ini poin-poin yang barangkali kalau itu kita lakukan, maka berarti kita sudah menanam juga modal supaya Allah tadi itu allafa baina qulubikum, supaya Allah meluluhkan hati umat Islam ini sehingga tadi itu bisa merasa menjadi satu badan dan bisa merasa sebagai satu bangunan yang satu sama lain saling menguatkan, bukan saling menjegal, bukan saling merecoki, bukan saling untuk mendorong ke belakang orang lain sementara kita sendiri yang ingin maju dan seterusnya. Ya, tidak ada yang membanggakan diri sendiri, karena semua unsur dalam bangunan itu mesti memperkuat satu sama lain. Air, koral, besi, semen, pasir, tidak bisa saling membanggakan, ya, karena kalau kurang saja satu dari unsur-unsur itu, maka bangunan menjadi rapuh, tidak kuat. Itulah yang kita hadapi sekarang. Umat Islam begitu rapuh, seperti buih, ya, dalam hadis yang sudah dibacakan Harman tadi, seperti buih, ya, buih yang di sungai itu sangat rapuh, ada kerikil kecil aja dia sudah terpecah oleh kerikil kecil, apalagi batu yang besar. Nah, ini saya kira tambahan sedikit saya mengenai ummah dan bagaimana seharusnya sebuah
satu umat itu bersikap terhadap satu sama lain, dan kita berupaya untuk memohon kepada Allah dengan menunjukkan diri kita bahwa kita sudah melakukan sesuatu, sehingga kita optimis pada saatnya nanti Allah akan meluluhkan hati kita semua menjadi satu atau menjadi bersaudara satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian, bismillahirrahmanirrahim, yang sudah mengantuk mudah-mudahan sedang diolah oleh malaikat di dalam ubun-ubunnya. Tadi saya sudah menjanjikan tanya jawab, ya Fuad. Ini kita kalau sampai 3:30 masih ada kemungkinan masalah singkat, termasuk kalau ada tambahan dari redaktur. Ya, satu, tolong sebentar. Tetapi saya mohon izin, nanti begitu 3:30 selesai, saya betul-betul harus ke airport. Jadi tidak mungkin kita salaman, nanti butuh setengah jam, 1 jam lagi. Karena saya harus ke Jogja, harus setelah ke Jogja saya harus ke Bali, baru ke 17-an. Jadi si penjolokan kayak karukoran harus atine ya, atine swarga kabeh. Tetap ada jawab nggak apa-apa kalau masih kuat, kalau tidak ya Mas Helmi ngasih tambahan informasi sambil saya minta kepada redaktur mabda' ma'iyah dan sejumlah prinsip ma'iyah itu saya kira secara permanen perlu dimasukkan ke dalam web Anda. Gitu ya, aku ngerti singkatnya ke omong ya, sosok menungguin lah. Oke, silakan Mas. Ini informasi aja terutama bagi teman-teman Jannatul Ma'iyah yang baru. Kalian tuh enak begitu masuk Ma'iyah langsung Jannatul Ma'iyah. Senior aja dulu belum dapat itu. Kalau gini 10 tahun baru Ma'iyah gitu. Jadi yang mabda' ma'iyah tadi yang sebagian disampaikan Jafat itu sudah ditayang di web caknun.com di tahun 2014. Nanti teman-teman bisa masuk situ, searching dengan kata kunci mabda' ma'iyah. Dan kalau mau saya bacakan alamat lengkapnya, https://caknun.com/2014 /mabda /ma'iyah merumuskan keteraniayaan . Dan di situ juga sudah disediakan link PDF-nya. Jadi Anda tinggal download. Enak sekali ya, Jannatul Ma'iyah. Monggo sementara kata enggak. Oke, kalau memang capek kita berdiri bersama. Karena surganya berada di dunia, maka masih ada rasa capek, masih ada aus, masih ada lelah. Nanti ketika Jannatul Ma'iyah sudah berada di Jannatul An-Na'im, insya Allah sudah tidak ada semua itu, karena orang tua